Allah, tibalah kita pada acara puncak, yaitu pemaparan oleh bapak-bapak kepala desa yang akan didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Jadi pada kesempatan ini pula kami perlu sampaikan tata cara daripada pemaparan nanti. Bapak-bapak kepala desa fokus menyampaikan data serta dukungan anggaran dan pengalaman atau inovasi-inovasi apa yang sudah dilaksanakan, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pemaparan atau menambahkan dari ibu-ibu ketua tim penggerak PKK terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada bapak-bapak kepala desa nanti sebelum menyampaikan pemaparan cukup menyampaikan satu salam, karena salam mukadimah sudah disampaikan tadi oleh Bapak Camat. Jadi nanti Bapak Kepala Desa cukup menyampaikan contoh Desa Wanasaba siap menyampaikan progres pengendalian stunting. Jadi tidak perlu lagi menyampaikan salam mukadimah yang terhormat ini, tapi cukup menyampaikan satu salam, yaitu siap menyampaikan progres pengendalian stunting. Dan waktu yang kami berikan masing-masing desa 7 menit sejak menyampaikan salam kesiapan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pemapar pertama yaitu Bapak Kepala Desa Mamben Baru. Kepada Bapak Kepala Desa Mamben Baru kami persilakan, nanti didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Kami persilakan. Jadi satu salam Bapak Kades untuk menyampaikan Desa Mamben Baru siap menyampaikan progres pengendalian stunting. Waktu 7 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamben Baru, Desa Mamben Baru siap menyampaikan presentasinya terhadap penanganan stunting di Desa Mamben Baru. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada kesempatan ini. Kami dari pemerintah Desa Mamben Baru ingin memperkenalkan sedikit ya, kami sebagai kepala desa atas nama Lukman, ini Ibu PKK yang bisa dilihat ya, selaku pendamping di Ibu PKK di Desa Mamben Baru, dan alhamdulillah kami bekerja sama Ibu PKK terkait penanganan stunting. Kami lanjutkan, jadi Desa Mamben Baru ya, sedikit prolog saja ya. Desa Mamben Baru ini yang paling selatan dari Kecamatan Wanasaba, berbatasan langsung dengan Kecamatan Labuan Kaji paling ujung. Nah, jadi di Desa Mamben Baru ini ada 5 dusun ya, 5 dusun. Yang pertama adalah dusun Orongate dengan jumlah jiwa ya, dengan jumlah jiwa 793 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 168 kepala keluarga. Kemudian luas wilayah daripada Orongate 85,8 hektar. Kemudian dusun yang kedua adalah Orongate Gaya. Orongate Gaya jumlah kepala keluarganya ada 138 kakak dengan jumlah jiwa 726 jiwa, dengan luas wilayah 45,8 hektar. Kemudian dusun yang ketiga adalah dusun Rendang Bilu dengan jumlah kepala keluarga 185 kepala keluarga dengan jumlah
jiwa, 631 jiwa. Luas wilayah 85,8 hektar. Kemudian yang keempat adalah Dusun Lendang Belodaya. Lendang Belodaya ini beberapa waktu yang lalu baru 1 tahun kita mengangkat. Itu jumlah kakaknya 121 kepala keluarga dan jumlah jiwa 624 jiwa. Dan yang terakhir adalah Dusun Basan Pau, jumlah kakaknya 132 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 770 jiwa. Lanjut. Kemudian fasilitas yang ada di Desa Mampet itu ada TK PAUD ada 3, kemudian SDMI 3 buah, kemudian SMP MTS 3, SMP SMA SMK 1, Polikes 1, Masjid 4 dan musola 15. Nah, ini mungkin sebagai permohonan kami pada kesempatan ini juga fasilitas postu yang belum ada di Desa Baru, dan ini sudah kami usulkan dari tahun pertama yang menjabat. Alhamdulillah belum direalisasikan. Dan karena posko itu adalah kewenangan kabupaten, maka kami mohon pada kesempatan ini ada Pak Kadis Kesehatan bisa membantu kami dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat kami di Desa Mampet. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas dasar masyarakat kami terkait dengan sarana perekonomian. Ada 1 kios grosiran di Desa Baru, kemudian agen pupuk 1, kios toko serba ada 25 unit, kemudian toko pertanian 1, koperasi 1, UMKM 7. Ini fasilitas perekonomian yang ada di Desa Mampet Baru. Lanjut. Ya, kemudian akses fasilitas kesehatan masyarakat kami, ya. Jadi di sini seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Desa Mampet itu hanya ada Punikes, ya. Fasilitas yang lain belum ada. Dan itu jarak tempuhnya seperti dokter spesialis itu sekitar 6 sampai 7 km baru kita menemukan dokter spesialis. Kemudian selanjutnya adalah puskesmas, ya, atau poliklinik, itu sama sekitar 6 sampai 7 km baru kami sampai kepada fasilitas puskesmas maupun poliklinik. Kemudian rumah sakit yaitu sekitar kurang lebih 9 km baru kami sampai ke tempat fasilitas kesehatan rumah sakit. Nah, jadi itu, ya, terkait dengan fasilitas yang kami di Mampet Baru ini mungkin agak kesulitan lah untuk menjangkaunya dengan jarak yang lumayan jauh. Oleh karena itu, seperti apa yang saya sampaikan tadi, postu merupakan penanganan awal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami di Desa Mampet Baru. Lanjut. Ya, akses fasilitas pendidikan, ya, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau PLK sudah 13 km, ya, kemudian ada SMA negeri itu juga cukup jauh fasilitas pendidikan. SMK hanya 1 yang swasta di Desa Mampet Baru, kemudian universitas sekitar 18 km baru kita menemukan fasilitas universitas, ya, untuk sarana pendidikan. Lanjut. Saya kira lanjut saja, ya, karena kita masuk intinya. Lanjut, ya. Baik, jadi ini nanti program-program yang dilakukan oleh Desa Mampet Baru terkait penanganan stunting di Desa Mampet Baru. Nah, jadi dari awal tahun 2018, ya, kami menjabat itu sudah disuguhkan, ya, dengan adanya stunting. Oleh karena itu dari tahun 2018 dan dari 2018 kami mulai pendataan
ya berapa jumlah balita maupun bayi yang terindikasi maupun yang tidak terindikasi terhadap kategori stunting tersebut. Nah, di tahun 2018 kami melakukan pendataan, sehingga di tahun 2019 kami mulai ada penanganan dengan menemukan jumlah 23 orang yang terkategori stunting. Nah, kemudian di 2020 ya meningkat karena mungkin banyak yang lahir juga di situ masyarakat kami, sehingga meningkat menjadi 25 orang ya, menjadi 25 orang yang stunting pada tahun 2020. Nah, di 2021 naik lagi menjadi 55, menjadi 55 orang. Namun kami terus berupaya dengan berbagai macam program, sehingga di 2002 ya itu tinggal 24. Tadi kalau di slide yang disampaikan oleh Pak Camat itu 21. Nah, ini mungkin datanya sudah masuk ke kami dari Puskesmas, sehingga 21 ini masih 24. Lanjut. Ya, kemudian yang tadi ada 5 kekadusan yang sampaikan. Jadi di kekadusan orang rantai daya itu ada 4 orang yang terindikasi stunting, ya dikategorikan stunting. Kemudian di orang rantai daya itu 2 orang. Kemudian di dusun Dendang Bilo ada 7, Dendang Bilo Daya 3 orang, Dasan Pau 8 orang. Sehingga berjumlahnya tadi di tahun 2022 tadi itu ada 24 ya. Tadi data terakhir didapatkan Pak Kamal itu 21. Ya, mudah-mudahan itu sehingga persentasenya turun lagi menjadi 13 sekian. Lanjut. Ya, jadi program yang kami lakukan dari tahun 2019 itu ada program yang kami kami programkan itu garasi namanya, Gerakan Sadar ASI. Kenapa ini kami lakukan? Karena dari sejak ibu itu mengandung tentu harus kita memahami bahwa bagaimana kemudian si ibu ini betul-betul menyadari bahwa kesehatannya selama dia mengandung, kemudian bagaimana gizinya, sehingga nanti ketika dia melahirkan anaknya betul-betul juga sehat. Nah, ini juga kami lakukan itu di Desa Ambat Baru, yaitu Gerakan Sadar ASI. Nah, kemudian ada 2 program ya, ada garasi dan ada ghosting. Kalau ghosting itu gerakan optimalisasi sadar stunting. Lanjut, nanti ini ada penyebarannya programnya ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, Gerakan Sadar ASI ini ada beberapa program yang kita lakukan di Ambat Baru. Yang pertama adalah penekanan kepada orang tua tentang pemberian ASI eksklusif. Ya, tentunya ya ini kita harapkan kalau selama dia punya ASI, wajib hukumnya dia memberikan ASI pada anaknya, karena ini merupakan kekebalan yang sangat fundamental ketika ini bisa dilakukan oleh ibu. Sehingga kalaupun dia akan memberikan kepada anaknya itu tambahan daripada susu formula itu adalah tambahan saja. Tapi yang paling utama yang kita lakukan adalah kepada masyarakat kami adalah kepada orang tua untuk bagaimana dia memberikan ASI kepada anaknya. Kemudian pemberian pemahaman kepada orang tua tentang bagaimana asupan gizi yang baik yang diberikan kepada anaknya. Dan yang ketiga adalah PMT balita. Nah, ini kami di Ambat Baru itu untuk satu anak itu 8.000 ya per bulan kami anggarkan untuk PMT-nya. Kemudian PMT ibu hamil yang CAT ya. CAT itu kan kita ketahui kronis ya, kronis Kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis. Nah, ketika misalnya ibu ini kekurangan energi kronis dan kronis, maka akan berpengaruh kepada pertumbuhan anaknya. Oleh karena itu ini juga kami anggarkan di pemerintah desa agar penanganan stunting ini betul-betul diserbu dengan berbagai program. Kemudian yang terakhir adalah paket PMT anak stunting. Nah, tidak cukup dari tadi memberikan pemahaman kepada orang tua, kemudian PMT balita tidak cukup dengan itu, kemudian bagaimana ketika dia hamil juga tidak cukup,
kami juga programkan paket PT anak stunting. Jadi anak stunting yang sudah terdeteksi, ya itu juga kami programkan untuk penanganannya. Lanjut. Nah, program yang kedua yang kami lakukan adalah ghosting, ya, gerakan optimalisasi sadar stunting. Nah, jadi ini juga ada beberapa program yang kami lakukan, termasuk sosialisasi tentang bagaimana kita mengasuh anak kita, ya, sehingga anak ini betul-betul sehat dan tidak terkategori menjadi anak yang stunting. Nah, ini juga pernah kami lakukan bersama Pak Dr. Fatur Rahman dulu awalnya, yaitu untuk mensosialisasikan karena beliau baru pulang dokternya kayaknya pada waktu itu kami undang beliau menyampaikan tentang stunting khusus di Desa Mambardari, sehingga itu betul-betul langkah-langkah yang kami lakukan untuk penanganan stunting di Desa Mambardari. Kemudian yang kedua adalah posyandu remaja. Ini juga kami lakukan, bahkan beberapa hari yang lalu terus kami lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, bahwa kami juga sedang menyusun sama anak-anak remaja agar bagaimana dia bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang sebaya. Karena kalau kami mungkin agak malu gitu, sehingga kami ada anak SMA yang kami berdayakan di situ untuk bersosialisasikan terhadap atau terkait dengan hal-hal yang seperti kawin usia muda dan sebagainya, sehingga dia lebih cepat memahami. Kemudian yang ketiga adalah posyandu keluarga. Nah, ini juga kami lakukan. Dan yang keempat adalah sosialisasi, ya, calon pengantin. Ya, kemudian ada kader Gus Home, kunjungan langsung kepada. Ya, jadi ini bisa dibaca dan ditampilkan saja slide-nya dan kita tonton saja. Nah, dari tahun ke tahun kami terus melakukan penambahan anggaran gitu. Ya, jadi tahun 2019 kami hanya 80 juta, sampai tahun 2003 besok ini 215 juta kami anggarkan untuk penanganan stunting. Tentunya dengan berbagai macam sektor yang akan mendukung program stunting ini. Lanjut, sambil jalan saja. Nah, ini rencana tindak lanjut kami di 2003 nanti, yaitu peningkatan kapasitas kader, kemudian melengkapi sarana prasarana posyandu, dan peningkatan kerjasama antar lembaga. Tentunya semua ini akan kita lakukan dalam rangka Mambardari bebas stunting. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Dilanjutkan oleh Ibu PKK. Ada tambahan? Enggak? Kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh PKK di dalam membantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami melakukan berbagai macam kegiatan, terutama dari PKK. Adapun kegiatan yang kami lakukan dalam mengatasi stunting adalah mengadakan penyuluhan terhadap kader posyandu. Itu kami keliling dari setiap posyandu untuk memantau bagaimana kerja kader dan bidan desa dalam mengatasi stunting. Yang kedua, kami juga mengadakan rapat kerja atau evaluasi kerja kader sebanyak 4 kali dalam setahun. Kami berkeinginan kepada kader bagaimana kader memantau anak-anak yang stunting dalam pengadaan, dalam memberantas stunting itu sendiri. Dan yang terakhir kami lakukan adalah tentang penyuluhan terhadap anak remaja, yaitu yang dikenal pada saat ini adalah KDD, yaitu remaja zaman digital. Itu kami lakukan bersama pemerintah desa untuk bagaimana mengadakan penyuluhan terhadap anak remaja supaya untuk mengatasi pernikahan dini. Karena anak remaja sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang akan dipakai dalam kehidupannya. Yang terakhir kami laksanakan di PKK adalah kami mengadakan pemantauan khusus terhadap pendampingan stunting. Kami mengevaluasi juga ibu bidan, khususnya kami dari ketua PKK. Di samping kami mengevaluasi kerja kader, kami juga mengevaluasi kerja bidan desa, sekaligus mengadakan atau melaksanakan
melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh kader bersama bidan desa dalam mengatasi stunting itu sendiri. Dan yang terakhir kami minta mungkin kepada Ibu PKK Kabupaten ataupun Kecamatan, karena salah satu penyebab dari stunting itu adalah asupan gizi atau makanan. Nah, sekarang kami minta para kami di desa atau kader-kader posyandu sangat membutuhkan menu, tapi menu itu tidak cukup dengan teori, melainkan dengan praktik. Nah, sekarang keinginan kami dari PKK, bagaimana ibu-ibu PKK Kabupaten dan Kecamatan membantu kami untuk melaksanakan atau apa istilahnya? Ya, itu melaksanakan menu-menu yang dikirim dalam mengatasi stunting dalam pembuatan makanan. Mungkin itu saja penjelasan kami dari Desa Momen Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikutnya adalah Bapak Kepala Desa Mampenlau. Kami persilahkan beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, dan nanti bersiap-siap Bapak Kepala Desa Bebidas. Menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Desa Mampenlau siap menyampaikan progres pengendalian stunting. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Upaya pengendalian stunting yang sudah kami lakukan di Desa Mampenlau tentunya dengan bantuan dari instansi-instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan Wansabat. Yang pertama, pemberian PMT tentunya, PMT secara reguler dari tahun ke tahun. Terus pelaksanaan posyandu rutin ini merupakan hal reguler. Penyelenggaraan kelas bukil yang terjadi di tahun 2019 namun terhenti pada tahun 2020 dikarenakan kondisi COVID-19 yang melanda kita semua di dunia. Terus adanya sosialisasi risiko stunting dari pernikahan anak usia dini yang sudah kita jadikan perdes juga tentang pernikahan anak usia dini. Yang terakhir, pembangunan FPLH di wilayah kami di Desa Mampenlau. Berikut kami tampilkan grafik pengendalian stunting di Desa Mampenlau dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 stunting di desa kami ada 17 orang dan menurun pada tahun 2020. Namun pada tahun-tahun berikutnya karena berbagai kondisi yang terjadi di dunia bahkan sehingga kami juga ikut terdampak dan stunting di desa kami meningkat pesat menjadi 60 orang hingga verifikasi terakhir kita keliru tadi sebanyak 60 orang kita tulis di tahun 2000 dan ternyata verifikasi terakhir dari PKM Wanasaba kita ada 80 di desa Mampenlau. Kendala yang kami sebutkan tadi diantaranya wabah COVID yang menyebabkan anggaran kesehatan di 2020 semua kita alihkan untuk penanganan COVID secara drastis. Terus kurangnya sosialisasi bahaya stunting dan bagaimana upaya pencegahannya di desa kami. Itu juga terjadi dikarenakan dan dari kami sendiri yang dari pemerintah Desa Mampenlau. Kurangnya kesadaran dari masyarakat pada umumnya tentang risiko stunting ini dan belum optimalnya koordinasi intervensi spesifik dan sensitif. Upaya tindak lanjut sudah kami rencanakan untuk tahun 2023 sampai tahun berikutnya. Mudah-mudahan saja tidak ada lagi kondisi-kondisi yang menyebabkan anggaran-anggaran yang sudah kami rencanakan untuk dana kesehatan ini kita alihkan lagi seperti tahun-tahun kemarin. Yakni koordinasi yang kami lakukan, kita akan mengadakan penyelenggaraan kelas keluarga remaja di tingkat dusun. Selanjutnya kita akan meningkatkan kualitas dan kuantitas PT baik maupun vitamin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting maupun yang sudah dinyatakan stunting di desa. Terus pengoptimalan kembali kelas bukil, peningkatan sarana kesehatan di desa juga, dan kita juga pengoptimalan untuk kader PKK kita yang di desa. Karena pada jujur saja pada
optimal bekerjasama dengan DPPKK dalam hal pengendalian stunting, tapi insya Allah dari tahun 2023 ini hingga selanjutnya kita lebih optimal lagi koordinasinya dengan Ibu DPPKK di desa. Sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditambahkan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami lakukan sebagai ketua tim penggerak PKK di Desa Mambenlau, setiap bulannya kami berkeliling kemudian ke setiap posyandu. Di Desa Mambenlau itu sebanyak 11 posyandu. Dan setiap bulannya kami memberikan penyuluhan kepada ibu kader untuk pencegahan stunting ini, untuk memberikan TTD atau tablet tambah darah kepada anak-anak remaja dan memberikan asupan gizi kepada ibu hamil dan anak-anak balita. Dan untuk sekolah TK PAUD di Mambenlau sebanyak 9. Sedangkan di wilayah kami ada PAUD yang baru kami bangun. Dan kami ingin membentuk PAUD HI, tapi kami masih bingung gimana caranya, Bu. Di sana kita gabung dengan posyandu lansia dan remaja. PAUD KB Makmur. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan berikutnya adalah Bapak Kepala Desa berbicara dan dipersilakan dan bersiap-siap nanti Bapak Kepala Desa berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap memberikan pencegahan stunting dari awal. Itu awal. Kita putar ya sini. Ah? Ya, Desa Bidas merupakan desa yang paling luas di Lombok Timur ini ya. Kalau di Wanasaba ini 20%-nya luas wilayah di Wanasaba ini ada di Desa Bidas ya. Kemudian jumlah penduduk Desa Bidas itu 8.848 dengan jumlah KK 2.886. Lanjut deh. Kemudian batas wilayah di sebelah utara Taman Nasional Gunung Rinjani, di sebelah selatan ada Desa Rarangan yang merupakan desa mekaran dari Desa Bidas, timur ada Desa Suela dan Desa Sapit, sebelah barat Desa Karangbaru Timur dan Desa Cimeng. Tinggian itu 448 mdpl, sebenarnya bisa mencapai 500-an jadi kalau di sampai ujung nih. Kemudian luasnya 1.240 hektar paling luas dari Wanasaba ini. Lanjut. Kemudian penduduknya seperti yang sudah disampaikan tadi itu jelas. Jumlah kepala keluarga 2.848 kakak. Dari sisi kesehatan ada Pustu 1, Polindes atau Puskesdes 2, ada satunya sewa, terus masih kita sewa sampai sekarang itu, mohon kita perhatikan bersama. Kemudian posyandu ada 16 posyandu, ya. Kemudian perlu ditambah juga Desa Bidas itu 14 dusun, paling banyak khususnya di Desa di Kecamatan Wanasaba.
Kemudian dari sisi pendidikan, RA ada 6, SD 8, SMP 5 swasta. Ya. Kemudian SLTA ada 4 swasta. Lanjut. Nah, kemudian data stunting desa Beridas ini cukup besar, ya, karena mungkin karena jumlahnya padat, ya. Jumlahnya itu 97 orang di tahun 2018. Kemudian lanjut, kemudian di tahun di berbagai dusun, ya, ada tahun 2019 ada 1.198 orang meningkat, ya. Kemudian lanjut tahun 2021 240 orang. Kemudian lanjut tahun 2022 220 orang, ada penurunan. Kemudian nah, ini data stunting kami di Desa Beridas. Rupanya ini menjadi catatan besar kami, ya. Sebenarnya kami ingin fokus menyelesaikan masalah stunting ini, tapi karena ada kebutuhan yang lebih, tentunya dalam rangka mendukung itu juga, seperti air bersih, ya, seperti air bersih dengan penganggaran yang cukup besar di sana. Kemudian sanitasi dan lingkungan itu menjadi prioritas kita, karena itu juga bagian dari intervensi dalam pencegahan stunting. Kemudian lanjut. Nah, seperti yang sudah disampaikan, lanjut, ya. Lanjut. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang sudah dan akan kami laksanakan dalam pencegahan stunting ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Dibentuknya posyandu keluarga sudah semua terbentuk di semua dusun, sehingga jumlah posyandu kami itu 16, jadi kader kami itu cukup lumayan banyak, ya. Kemudian melakukan sosialisasi terus, ya, bersama petugas-petugas di Polindes. Kemudian juga menata lingkungan, sanitasi di perkampungan itu yang kami lakukan, ya. Kemudian perpipaan, sarana air bersih juga hampir sekarang sudah 90% penduduk kami itu memakai PAMDES, ya. Sehingga ini juga ke depan kalau sudah ini beres bisa kita fokus menyelesaikan masalah stunting ini. Nah, kemudian pada tahun 2000 penganggaran, lanjut, deh. Nah, untuk anggaran memang cukup kecil di tahun-tahun sebelumnya, tapi pada tahun ini 2023 ini sudah kami rencanakan sudah besar, mengingat masalah stunting ini adalah masalah yang tidak main-main, gitu. Nah, pada tahun 2023 ini kami menganggarkan 224.520.000 rupiah. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat kita dalam mencegah stunting ini. Lanjut, ya. Lanjut, saya. Rencana tindak lanjut kita, dalam penanganan stunting ini, kita meningkatkan kapasitas petugas adat posyandu, sudah kita anggarkan juga meningkatkan kapasitas lintas program, PKK dan tim pendamping, kemudian meningkatkan sosialisasi koordinasi pada lintas sektoral dan lintas program. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai di tingkat posyandu. Nah, itu tidak lanjut. Nah, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan stunting ini bisa kita atasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak yang bicara. Ini itu ada pemerhati PKK Desa Beridas tidak bisa hadir. Beridas, karena beliau adalah sekcam dari Kecamatan Suela. Jadi ada rapat Pak Kades yang tidak bisa ditinggalkan karena persiapan untuk Pildes Pak Kades. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya pemaparan berikutnya adalah Desa Berdiri Jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pengendalian stunting di Desa Berdiri Jarak.
Kita ketahui bahwa stunting adalah memang kondisi anak yang kekurangan gizi ya. Di sana adalah memang cangkupan gizi dan lingkungannya. Jadi pada tahun 2018 kami mulai menangani stunting adalah pada tahun 2019. Jumlah ada stunting adalah pada tahun 2018 adalah 45, pada tahun 2019 61, pada tahun 2021 adalah 20 adalah 72 yang meningkat, pada tahun 2001 adalah 67, pada tahun 2002 adalah 46. Inilah jumlah stunting yang ada di desa kami per tahunnya, identik dengan jumlah angka bayi balita yang ada di desa kami. Desa kami adalah pemimpin pemimpin desa kami adalah awalnya dia terletak juga sama dengan desa Ubinas, adalah di paling utara. Batasnya sebelah utara adalah Taman Nasional Gunung Rinjani (NTR) ya. Sebelah timur adalah termasuk Desa Ubinas dan Desa Jenang. Sebelah selatan adalah Desa Karangbaru. Sebelah barat adalah Desa Kembang Karangraya dan Desa Airman Utara. Inilah tentang desa kami. Dengan luasnya adalah 1.118 hektare atau 11,18 km persegi. Termasuk juga bagian yang kedua dengan luas yang ada di lingkup Kecamatan Wanasaba. Jumlah penduduk desa kami adalah jumlah penduduk desa kami adalah berjumlah kakak adalah 1.966, jumlah jiwa adalah 5.283, perempuan 266, laki-laki adalah 2.617. Sarana pendidikan penunjangnya adalah ada PAUD 6, termasuk TK-nya di sana, ada SD 5, MTS MAN 2 Kabupaten Lombok Timur 1, MAN 1 juga, MAN 1 ya, MAN 2 ya Kabupaten Lombok Timur ya, MTS 3 Kabupaten Lombok Timur juga ada di Banjar. Termasuk tenaga kesehatan adalah Polindes 1 dan 9 posyandu. Termasuk juga adalah bagian pertanian dengan luas areanya 3.048 itu adalah tempat tenis, dan Tegalan ada 593,80. Lanjut. Jumlah balita seperti yang saya sampaikan tadi adalah pada tahun 2018 jumlah balita 353 identik dengan jumlah yang kena stunting pada tahun itu adalah diselekan 356 tahun 2019, 402 2020 masuk meningkat di sini, 585 termasuk 2001 ada penurunan yang signifikan, 563 termasuk juga ada penurunan yang signifikan juga pada tahun 2022. Inilah bentuk data stunting yang ada di wilayah kami. Lanjut adalah bentuk penanganan. Jumlah stunting yang sudah jelas. Langkah-langkah yang kami laksanakan di desa adalah: pertama adalah mengadakan sosialisasi kerjasama dengan stakeholder yang ada dan kerjasama dengan petugas-petugas yang ada di lapangan, baik di lingkup puskesmas maupun posyandu. Yang kedua adalah pembenahan lingkungan atau sanitarian. Yang ketiga adalah mengaktifkan semua posyandu yang ada, termasuk melibatkan semua kader untuk di masing-masing wilayah dusun, dengan jumlah dusun yang ada di wilayah kami adalah 9 dusun. 9 dusun ini adalah cakupan untuk penanganan stunting juga termasuk sudah ada di data. Nah, hal-hal yang kami laksanakan adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah pembenahan lingkungan.
dan juga bagaimana menerapkan istilahnya 5 pilar kesehatan yang ada di desa kami, termasuk kami waktu itu anak-anak juga desa Badayat buang air besar adalah nol. Nah, ini adalah upaya-upaya kami, termasuk di sana adalah bagaimana memberikan tambahan, termasuk untuk ibu-ibu hamil, untuk disarankan untuk bagaimana untuk mengecek kesehatannya dalam tahapan usia, termasuk kehidupan 1000 hari kehidupan sampai 22 tahun atau 2 tahun. Yang mana pada ibu hamil adalah perlu untuk dipantau tetap kesehatan bayi yang ada dalam kandungannya, dan untuk bagaimana untuk menambah asupan gizi hingga kesehatan ibu dan anak tetap terpantau dengan melaksanakan KIA, ya, Kartu Indonesia, Kartu Ibu dan Anak, termasuk KMS, Kartu Menuju Sehat. Dan di sana untuk diaktifkan dan menyarankan ibu-ibu untuk melaksanakan persalinan di puskesmas maupun yang ada termasuk di wilayah kita adalah Polimes. Karena banyak juga waktu itu pemahaman bahwa banyak ibu-ibu kita juga yang memakai istilahnya belian, namun hal itu sudah termasuk kecil. Untuk itu kami sarankan semua ibu-ibu yang hamil untuk tetap terpantau kesehatan ibunya atau anak yang ada di kandungannya, hingga melalui grafik KMS yang ada atau KIA itu tetap terpantau oleh ibu-ibu termasuk selaku petugas. Yang kedua adalah bagaimana melibatkan bagian gizi untuk menunjang juga adalah hingga dalam hal ini penanganan stunting itu bisa terlaksana dengan baik. Hal-hal yang lain yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan bahwa untuk melaksanakan KB, termasuk di sana adalah bagaimana ibu-ibu juga berikan untuk pemahaman tentang pentingnya ber-KB. Yang kedua adalah bagaimana memberikan kepada remaja pemahaman tentang sebelum melaksanakan kedewasaan atau menuju perkawinan bahwa ada kesiapan. Ada pandangan bahwa perlu kesiapan hingga di sini kami juga melaksanakan bagaimana untuk bisa menanggulangi kawin di usia dini. Termasuk juga sudah kami proteskan itu Ibu Bupati beserta yang lain bahwa penanganan usia kawin ini juga sudah kami laksanakan. Di samping melaksanakan asupan gizi, termasuk kampanye tentang stunting, dan juga adalah demo, ya, termasuk demo makanan ibu, demo makanan pemasak ibu-ibu yang dilaksanakan di tiap-tiap posyandu. Karena pelaporan anggaran yang kami laksanakan dari tahun 2019 kurang lebih dia mencapai 600 juta. Realnya adalah 596,5 sekian. Itu yang kami kelompokkan untuk menangani stunting sampai tahun 2002. Alhamdulillah, kalau kita lihat grafik yang mulai memuncak memang pada tahun 2020, memang kita semua sudah sepakat di sana adalah faktor yang lain termasuk gempa. Kami di sana selalu parah juga di bagian utara dari bapak atau ibu, kurang lebih 900 yang rusak yang termasuk rumah penduduk. Nah tentunya hal itu juga bisa juga akan mengganggu termasuk bagi ibu-ibu hamil. Nah hingga di sana memuncak, tapi bisa kami tekan pada angka 15% ya. Terakhirnya pada tahun 2022. Nah, hal-hal yang akan kami lakukan tentu tetap kami lakukan evaluasi untuk bagaimana menindaklanjuti cepat kembali termasuk para tugas para posyandu dan stakeholder yang ada, termasuk terlibatan ibu PKK yang banyak memberikan support dalam bentuk penanganan stunting dengan upaya-upaya pengendaliannya.
Yang kedua, bagaimana untuk menambah gizi keluarga, dan juga bagaimana untuk penanganan kaitannya dengan masalah sanitasi, dan tetap akan melaksanakan istilahnya 5 pilar dan untuk PHPS-nya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke Ibu Ketua Penggerak PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di desa kami, yaitu Desa Berhijrah. Di sini kami pada tanggal 18 Januari 2023 kami mengadakan kelas ibu 1 tahun sekali dan melaksanakan senam ibu hamil. Dan di sini juga kami mengadakan pemberian PMT di setiap posyandu. Kami juga sering mengadakan sosialisasi terhadap ibu-ibu hamil di tiap-tiap posyandu, karena di tiap-tiap bulannya kami berkunjung ke 9 posyandu yang ada di desa kami, yaitu Desa Berhijrah. Di sini juga sedikit kami ingin bercerita. Ada satu kelompok yang ada di desa kami yang belum lama ini berdiri, yaitu kelompok remaja yang mulanya berawal dari remaja masjid, namun sekarang menjadi sebuah kelompok, yaitu Paredi, pola asuh anak remaja era digital. Dan di sini juga kami sering terjun ke tempat-tempat lokasi anak remaja kami itu untuk memberikan bersama Ketua Pokja 2 memberikan pembinaan bagaimana cara mengolah sampah yang ada menjadi satu barang yang berharga, yang berdaya jual tinggi. Yaitu di sini kami membina mereka membuat tudung saji dari sampah-sampah tersebut, dan hasilnya diinfakkan ke masjid dan bagi yang membutuhkan, pada ibu-ibu jompo dan ibu-ibu yang dalam keadaan sakit tentunya. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus luar biasa kepada Bapak Kepala Desa Berhijrah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang luar biasa, ya, inovasinya dengan selalu membimbing para remaja melalui valedinya dan menghasilkan berbagai kreativitas, ya, dan menghasilkan uang yang bisa diinfakkan baik untuk masjid maupun jompo. Luar biasa inovasinya. Selanjutnya bersiap-siap Bapak Kepala Desa Bandok beserta Ibu, persilahkan, dan mohon tidak menyampaikan topografi desa, ya, karena waktu akan kita selesaikan jam 12 pas. Oleh karena itu langsung kepada progres, karena progresnya luar biasa di Kecamatan Bandok. Jadi saya tidak disampaikan, namun waktu kita yang terbatas. Jadi langsung fokus saja, ya, di progres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan atau kami siap dari pemerintah desa melanjutkan progres pengendalian stunting tingkat Kabupaten Lombok Timur, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa tentunya harus acuan atau profil yang diberikan dari kecamatan kemarin, kita selalu merujuk pendahuluan. Tolong dibuka pendahuluannya. Ya, baru kita pindah ke program-program ataupun bagaimana kita lanjut ataupun dan seterusnya. Jadi
pendahuluan yang kami maksud adalah di sini bagaimana Desa Bandung mencegah, atau kami punya moto di Desa Bandung, cegah stunting. Cegah dalam arti di sini kata kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu sebabnya kami memberikan moto cegah stunting untuk di Desa Bandung. Berdasarkan angka stunting yang ada di Desa Bandung, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sedang harapan pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus mencapai 40% dengan angka nasional, 14% dengan angka nasional. Oleh karena itu kami dari pemerintah Desa Bandung berupaya, berusaha ingin dan terus meningkatkan pengendalian maupun penurunan stunting. Lanjut. Nah, adapun data jumlah penduduk di Desa Bandung yaitu laki-laki 2.235 jiwa, perempuan 2.127 jiwa, sehingga berjumlah 4.422 jiwa. Adapun kakak 1.443 jiwa. Jumlah anggaran, ini anggaran untuk sasaran stunting di tahun 2018 70.910.500 rupiah. Di tahun 2019 292 358.000 rupiah 800 rupiah. Tahun 2020 110.225.000 rupiah. Di tahun 2021 113.122.000 rupiah, dan di tahun 2022 168.472.000 rupiah. Nah, kemana saja sasaran-sasaran anggaran ini? Di tahun 2019, alhamdulillah kami bisa mengadakan mobil ambulan desa. Salah satu cara ataupun teknis kami di pemerintah desa untuk mencegah, untuk melayani masyarakat yang kurang mampu dalam pengangkutannya, dalam menempuh antara desa ke puskesmas dan rumah sakit di luar daerah. Nah, ini tujuan kami, sehingga anggarannya di tahun 2019 begitu pun dengan anggaran perpipaan air bersih dan PNT, kader dan lain sebagainya. Begitu pun juga dengan sasaran-sasaran setiap tahun ini. Setiap tahun kami menganggarkan sanitasi ataupun air bersih, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PAMDES, sehingga alhamdulillah sampai saat ini bukan kami mengatakan 100%, tapi alhamdulillah 85% sudah menggunakan PAMDES di Desa Bandung. Nah, pada tahun 2022 kami kemarin tidak menganggarkan perpipaan karena ada hal-hal yang sangat mendesak. Berikutnya lanjut. Program-program atau pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini kami adakan di SD 1 Bandung. Kami kumpulkan stakeholder, semua segenap guru-guru, karena bagaimanapun juga tanpa ada pendukung dari pendidikan atau guru-guru, waktu murid-murid atau anak-anak kita yang di sekolah, begitu dia pulang, dia saya rasa tidak ada istilahnya semacam berkolaborasi antara guru dengan masyarakat atau orang tua. Nah, itu sebab kami mengadakan di dukungan dari sekolah. Lanjut. Ini alhamdulillah pada tahun 2020 tidak salah awal Ibu Bupati hadir juga pada waktu itu. Alhamdulillah sempat keliling dengan kami, dengan Ibu Kades, dengan kader-kader ini ke dusun Bandung Raya, Bandung Bawang, Bandung Tengah, bahkan ke 8 dusun yang ada di Desa Bandung itu. Alhamdulillah Ibu Bupati tinggi baleho ataupun
Jatim, ya, Jatim stunting cegah stunting di Desa Badok yang kami lakukan. Alhamdulillah atas perhatian dari kabupaten dan melibatkan dari stakeholder dari Puskesmas juga mendukung kami luar biasa. Kami sangat mengajukan apresiasi kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Alhamdulillah. Lanjut. Nah ini kami hadirkan ya ibu-ibu yang menyusui ya dan balita sambil pengarahan. Ini fotonya salah satu di P3 kami. Pak Buana juga hadir pada waktu itu sambil kita mensosialisasikan bagaimana dampak dari stunting khususnya di Desa Badok. Lanjut. Berikutnya ini rapat bersama aparat dan pemerintah desa dari anak KKN juga kita libatkan. Kebetulan KKN kemarin pada tahun 2022 kemarin ya dari stickers ya dari dari UIN Universitas Islam Negeri di Mataram juga sempat kita libatkan, sekaligus kita bahas tentang bagaimana pencegahan kawin usia dini. Di situ salah satu dari penyebab adanya stunting itu adalah kawin dini. Bapak-bapak hadirin perlu kita ketahui, itu penyebab salah satu. Insya Allah pada tahun-tahun berikutnya stunting ini dari 8% sejak yang mendapat daripada desa pada tanggal 16 Agustus 2018 sampai 2022 kemarin pencegahan stunting alhamdulillah Desa Badok 5% Bapak-bapak Ibu Saudara, dan insya Allah mungkin di Kecamatan Wanasaba paling rendah persentase. Kami tidak mengukur dari jumlah orang, tetapi dari jumlah anak balita kami mengukur ataupun sesuai dengan dari Puskesmas 5% untuk di Desa Badok. Mungkin cara-cara ataupun mungkin dari Sri cara menegakkan, mudah-mudahan dari stakeholder yang ada, mudah-mudahan bisa kita bekerja sama dengan baik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi inovasi dari Jatim ini adalah kami mengambil dari bagaimana mencegah, dari kata-kata mencegah daripada mengobati. Ya, jadi kami lebih utamakan mengatasi dulu. Ya, baru kami berinjak ke hal-hal yang lain. Itu edukasi kami. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya dengan adanya himbauan-himbauan juga ya dari Ibu Bupati pada waktu itu kami sangat rekam sekali sehingga kami bukukan dari tahun ke tahun ya, kami agendakan, kami filkan, kami simpan di desa sehingga sampai tahun 2022 itu adalah kalimat yang ini adalah merupakan kalimat yang luar biasa bagi kami. Itu indikasi yang sangat baik bagi kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di Desa Badok kami punya 8 posyandu. Jadi cara kami untuk pengendaliannya yang kami utamakan itu adalah PMT. Yang paling utama itu adalah PMT. Terus kami bersama UKPM itu keliling door to door ke rumah. Door to door, Pamdana. Yang PMT-nya untuk ibu-ibu yang kurang gizi dan anak-anak yang kurang gizi juga, Bu Ketua. Door to door, Pamdana. Di desa kami sering mengadakan sosialisasi yang paling utama itu untuk ibu hamil. Terus untuk anak balita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk kedepannya Desa Badok terbebas dari stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini adalah Bapak Kepala
bersiap-siap Bapak Kepala Desa Wonosabar. Kami persilahkan supaya fokus Pak Kades yang waktu kita terbatas. Door to the door. Desa Mamandaya siap mengendalikan stunting. Jadi yang sebenarnya yang semestinya kita dahulukan jumlah angka stunting yang aktif dan maupun yang yang kena jumlahnya 1.445 orang jumlah angka stunting di Desa Mamandaya. Kemudian yang beresiko yang 145 ini yang punya resiko, yang sisanya tidak beresiko. Jadi sampai saat ini, sampai tahun ini, kemarin tahun 2022 itu berdasarkan data dari Puskesmas Mamandaya, angka stuntingnya yang berisiko hanya 11,8% dan kemudian yang tidak berisiko 88,2%. Itu dengan jumlah yang stunting jumlahnya 1.042 orang. Kemudian untuk penanggulangan tentunya kami dari pihak pemerintah desa tidak bisa terlepas dari pertama dari ibu tim penggerak PKK, kemudian ibu-ibu kader, dan tentunya kami juga melibatkan bapak-bapak dinas-dinas terkait lintas sektoral, khususnya dari pihak kepolisian dan bapak dari TNI. Tentunya kami libatkan Bapak Polmas Desa Mamandaya dan Bapak Babinsa Mamandaya terkait dengan lintas program. Saya ini mohon maaf Bu, kami rangkul semuanya. Jadi terkait dengan lintas program, tentunya kami dari pemerintah Desa Mamandaya termasuk ibu-ibu kader kami, termasuk tim penggerak PKK desa, kami belum tentu paham tentang makanan tambahan yang harus kita berikan kepada anak-anak balita, termasuk bayi-bayi, termasuk ibu hamil, ibu menyusui. Jadi tentunya terkait dengan anak balita maupun bayi, kami berkonsultasi dengan dari pihak Puskesmas, tentunya yang membidangi di bidang gizi. Terkait dengan ibu hamil, tentunya kami berkoordinasi dengan ibu bidan desa kami masalah makanan kebutuhan ibu hamil, makanan banyak. Nanti ibu Polindes yang akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas, tertentunya dari pihak bidang gizi. Dan kemudian terkait dengan pencegahannya, itulah yang kami laksanakan makanan tambahan. Mungkin di tahun 2018 ini kita belum dikatakan stunting, hanya di sana ada gizi buruk. Jadi kami pada tahun 2018 itu, tahun 2018 kami memberikan untuk makanan tambahan kepada anak, bayi dan balita masing-masing posyandu 150 per bulan untuk menjaga anak-anak
tadi, tetap kami akan berkoordinasi dengan pihak puskesmas, tentunya di bidang gizi. Kami tidak bisa terlepas dengan pihak puskesmas maupun Bapak Babinsa, Polmas yang ada di wilayah Desa Mamendaya. Dan kami tetap akan berkoordinasi dengan ibu-ibu PKK, terutama khususnya ibu-ibu kader yang ada di Desa Mamendaya. Kemudian di tahun 2019, nah di sana ada mulai angka stunting, dan di sana kami tetap menggunakan 150 per posyandu per bulannya. Jadi kami hanya memiliki 11 posyandu di Desa Mamendaya ini, dan juga kami 11 dusun sehingga jumlah posyandunya 11. Jadi pada tahun 2020 di sana kami menganggarkan BNT untuk penanggulangan stunting itu 820 per posyandu, 820.000 itu per posyandu per bulannya. Dan ternyata kami kena stunting untuk mengantisipasi anak-anak balita yang akan kena stunting. Kami menganggarkan 50.000 per orang. Jadi tentunya anak-anak yang kena stunting itu tetap dia akan menerima makanan yang tentunya kami tetap berkoordinasi dengan pihak puskesmas, yaitu dari pihak gizi. Kemudian di tahun 2021 karena angka stunting agak berkurang, jadi di sana kami menganggarkan BNT 475.000 per posyandu. Dan tetap stunting itu yang kena stunting kami menganggarkan per orangnya itu 50.000, itu berbentuk makanan tambahan. Dan seperti yang kami bilang tadi, tetap makanan itu kami berkoordinasi dengan pihak puskesmas yang berkaitan dengan gizi. Kemudian di tahun 2022 BNT di sana makanan tambahan kami menganggarkan 515.000 per bulan. Masalah stunting kan tetap kami menganggarkan 50.000 per orang. Jadi masalah ini penanganan terutama di stunting, jadi kami tetap berkoordinasi dengan bidan-bidan desa yang ada di wilayah Desa Mamendaya. Karena biar bagaimanapun kami dari pemerintah desa, termasuk ibu beberapa PKK desa, termasuk kader-kader kami yang ada di Desa Mamendaya ini belum tahu pasti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh kader-kader kami, termasuk kami di pemerintah desa, karena yang lebih tahu masalah cara penanganan maupun resiko apa namanya yang lebih tahu tentunya dari pihak puskesmas. Makanya kami tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah pihak puskesmas maupun ibu Politekkes.
dan itu kami tetap menganggarkan makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak balita. Tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, masalah makanan ibu hamil, penambahan darahnya, tetap koordinasinya dengan ibu Polindes. Mungkin nanti dilanjutkan sama tim penggerak PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pemaparan tentang kegiatan PKK kami di Desa Mamandaya, yaitu yang pertama kami lakukan yaitu kegiatan rutinitas kami di Desa Mamandaya. Yang kami di desa kami ada 11 dusun. Nah, di dusun kami itu kami langsung per dusun meninjau langsung kegiatan posyandu kami. Dilanjutkan. Nah, yang kedua, dari bidang keagamaan, kami dari tim PKK bekerja sama dengan remaja masjid di perdusun untuk mengadakan pengajian setiap malam Rabu. Lanjut. Nah, di sini program unggulan kami dari Desa Mamandaya yaitu di bidang pendidikan, yaitu tambah baca yang kami sebut dengan Medisum, baca tulis berhitung. Sasaran kami adalah anak usia 5 tahun sampai 6 tahun untuk persiapan masuk SD, dan alhamdulillah program kami ini masih bisa berjalan sampai sekarang dan jumlah siswa kami 20 anak dari setiap dusun. Lanjut. Nah, ini kegiatan rutinitas kami di PKK. Setiap bulannya kami mengadakan kegiatan PKK, yaitu rekapitulasi kegiatan kami selama 1 bulan. Lanjut. Nah, ini kegiatan tim PKK di luar desa atau kami sebut di kecamatan yang juga di PKK Kabupaten Papua. Lanjut. Nah, untuk penanganan stunting kami bekerja sama dengan tim pendamping keluarga, di mana ada tiga tim yang kami turunkan dari setiap desa, yaitu tim kader, tim PKK, dan tim kesehatan. Kami turun langsung ke desa untuk mendata langsung dari ibu hamil, janin, ibu pasca melahirkan, dan itu merupakan progres kami untuk pencegahan stunting. Dan itulah sedikit pemaparan dari kami Desa Mamandaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan aplaus untuk pemaparan desa Mamandaya Ibu Ketua yang luar biasa ya, di mana PKK beserta TPK sudah berjalan. Dan ini yang kita harapkan bagi desa-desa yang lain juga berinovasi. Dan perlu kami sampaikan, karena kita batasi sampai jam 12, sementara baru 6 desa. Tolong sekali lagi kepada bapak-bapak kepala desa supaya fokus menyampaikan inovasi. Karena inovasinya bapak-bapak kepala desa dan ibu ketua penggerak PKK di Kecamatan Wonosobo luar biasa bagus-bagus sekali. Sehingga itulah yang akan ditonjolkan pada kesempatan ini. Baiklah, pemaparan berikutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Kepala Desa Wonosobo, dan bersiap-siap berikutnya adalah Bapak Kepala Desa Karangbaru. Kami persilakan. Inovasinya di Kecamatan Wonosobo luar biasa. Bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanasaba siap mencegah stunting. Jadi karena yang diminta secara singkat yang saya sampaikan itu poinnya. Ya. Jadi pencegahan stunting ini perlu kita ketahui tidak bisa lepas dari penganggaran. Jadi anggaran ini kami setiap tahun di Wanasaba mulai 2019 sampai
tahun sekarang ini 2023 itu kami setiap tahun memberikan anggaran dengan laporan perizinan yang ada di laporan kami. Kalau kami jelaskan secara rinci akan memakan waktu, tetapi data stunting kami khusus untuk Desa Wanasaba ini 114 dengan rincian per kasus itu sudah jelas ada di laporan kami, sehingga pencegahan stunting untuk Desa Wanasaba ini kami laksanakan sejak 2019 sampai saat ini, termasuk untuk pencegahan stunting ini sanitasi maupun air bersih itu termasuk kami masukkan dalam anggaran, sehingga stunting di Wanasaba ini bisa kami tekan sampai tahun ini 11%. Jadi 11% stunting sampai tahun 2022 ini kami bisa tekan dengan jumlah stunting yang 114, sehingga sampai sekarang ini sampai 2022 11%. Dengan rincian laporan kami sudah jelas, dan motivasi yang kami laksanakan untuk pencegahan stunting ini melalui semua stakeholder, terutama dari kader-kader kami di setiap posyandu, memberikan penyuluhan dengan jumlah posyandu 8 desa 8 posyandu, dan kami di sini di Wanasaba tidak ada polides langsung karena dekat hubungan kami dengan puskesmas sangat dekat, jadi tidak khusus Desa Wanasaba tidak ada polides. Jadi turunlah posyandu kami di sini 18, nanti 8 posyandu. Nanti untuk selanjutnya barangkali bisa dijelaskan oleh ketua kami karena ini mengingat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekaligus Ketua PKK Desa Wanasaba selaku kader. Di sini saya menyampaikan di Desa Wanasaba ada 8 posyandu. Jumlah sasaran 667. Untuk kegiatan PKK dan kader di sini sangat bekerja sama, yang termasuk di Program 4. Setiap bulan itu ada kunjungan di setiap posyandu. Kami tidak lepas dengan petugas PMKB yang setiap bulannya, karena di sana petugas PMKB sangat bermanfaat untuk ibu-ibu sasaran dan sasaran balita yang terutama ibu hamil. Yang terutama ibu hamil yang di sini untuk mengurangi resiko stunting dari pemberian vitamin FE, karena di sini ibu-ibu hamil pada darah yang bisa meminum vitamin FE itu. Makanya kami selaku PKK dan kader harus bisa melakukan konseling kepada semua ibu hamil, dan Bapak PMKB di sana juga menyampaikan untuk pelayanan KB, karena itu juga bisa mencegah untuk yang 4T. Kader PKK juga setiap bulan ikut bersama bidan PKM mengunjungi ibu nipas. Sasarannya untuk memberi pengarahan kepada ibu nipas untuk tetap memberikan ASI selama 6 bulan dan tidak boleh memberikan PMT, makanan tambahan, sebelum 6 bulan, dan memberikan AC eksklusif selama 2 tahun. Di sana juga kerjasama bersama PKK dan bidang puskesmas mengadakan kelas ibu hamil yang di semua lokasi posyandu, yang kami utamakan yang banyak sasaran ibu hamilnya. Di desa juga tetap memberikan PMT tambahan untuk yang kek dan yang beresiko stunting. Untuk kegiatan tambahan PKK dan kader yang rutin kami mengadakan forum kader
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Karangbaru selalu siap mendukung progres pengendalian stunting. Sebelum saya mungkin perkenalan dulu, nama saya Haji Zainal Arifin dan Ibu Kim PKK Karangbaru Nurhayati. Mungkin saya langsung saja sekaligus wakil Ibu Kim PKK nanti karena banyak supaya menyingkat waktu nanti. Ini data stunting Desa Karangbaru mengikut data PKM Karangbaru dan Puskesmas Karangbaru. Kami mempunyai 5 dusun di masing-masing dusun. Ini datanya di dusun Isung 5 orang, dusun Batu Dente 34 orang, dusun Karangbaru Utara 12 orang, dusun Karangbaru Selatan 12 orang, dan dusun Bengkung 24 orang, sehingga berjumlah 87 orang. Lanjut. Nah, stunting di Desa Karangbaru sejak tahun 2019 sampai 2022. Di 2019 96 orang, di tahun 2020 51 orang, tahun 2021 43 orang, dan tahun 2022 87 orang. Lanjut. Jumlah keluarga berisiko dan tidak berisiko ini sejumlah 1042 keluarga berisiko menurut data, dan yang berisiko 227 orang, dan yang tidak berisiko 486 orang, dengan balita 183, balita 250. Dukungan dari kami Karangbaru sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 saat ini, di Desa Karangbaru telah mengeluarkan anggaran untuk para kader posyandu sebanyak 150.000 per kader posyandu setiap bulan. Dan sejak tahun 2019 sampai saat ini di Desa Karangbaru telah mengeluarkan anggaran untuk pemberian BMT bagi wanita ibu hamil dan penderita stunting sebesar 1.328 setiap posyandu. Untuk tahun 2023 Desa Karangbaru menyiapkan anggaran untuk pemberian BMT bagi wanita ibu hamil dan penderita stunting sebanyak 68 juta. Ini untuk tahun 2000, rencana untuk 2023 ini. Lanjut. Biaya anggaran kader BMT dan stunting tahun 2019 sampai sekarang ini dan masih penambahan dana. Lanjut. Lanjut. Nah, penanganan oleh tim penggerak PKK kader dan Desa Karangbaru, kami di Desa Karangbaru bukan hanya motivasi saja, kami mempunyai organisasi untuk pencegahan stunting dengan nama Mancing Mari Cegah Stunting. Ini organisasi di Desa Karangbaru dan menjadi terus tersendiri ya. Dan dengan slogan Karangbaru siap, Karangbaru sinergi inovatif, aktif dan profesional. Lanjut. Kita lanjut, mungkin rata-rata sama. Lanjut. Nah, ini struktur dari organisasi Mancing kami melibatkan semua kalangan, terutama di Puskesmas Karangbaru dan bagian gizi, dan diketuai oleh saya sendiri kepada Desa Karangbaru, Ibu Ketua Tim Penggerak Desa Karangbaru. Lanjut. Nah, dan ini kegiatan-kegiatan tim PKK mungkin mewakili PKK ini sekaligus supaya tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan. Ini sosialisasi bola asuh
pemberian ASI dan pola ASI eksklusif dan bagaimana pola masyarakat hidup sehat. Lanjut. Dan ini adalah usaha-usaha dari Ibu Tim Penggerak PKK dengan usaha-usaha membuat kue pisang dan kue basah dan dukungan dari untuk penanganan gizi yang ada di Desa Karangbaru dengan bekerjasama dengan tim gizi dari PKK Karangbaru. Lanjut. Nah, dan ini juga kegiatan-kegiatan Ibu Tim Penggerak PKK di Desa Karangbaru melakukan bakti sosial, terutama di dalam kebersihan dan gotong royong. Karena kami di Desa Karangbaru mempunyai armada angkutan sampah 2 unit, yaitu roda 31 dan roda 41. Ini untuk mendukung kebersihan lingkungan di Desa Karangbaru. Lanjut. Nah, dan ini kegiatan rutin BKK dan kader Posyandu setiap hari Jumat, pagi Jumat, di samping dia bakti sosial, mereka melakukan kegiatan senam bersama petugas-petugas PKM yang ada di Desa Karangbaru. Dan ini kegiatan-kegiatan pelayanan di Posyandu, pemberian BMT dan seperti Posyandu pada umumnya. Lanjut. Nah, pemberian BMT lanjut satu titik. Dan ini ada kelas ibu juga di kegiatan Timur mereka dan kunjungan ke RA atau TK yang ada di Desa Karangbaru, karena ada beberapa fasilitas pendidikan yang ada di Desa Karangbaru selalu dikunjungi oleh tim penggerak PKK dan ibu-ibu kader untuk mensosialisasikan bagaimana kegiatan untuk menuntaskan stunting dan bagaimana melaksanakan pola hidup sehat. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sekaligus mewakili Ibu PKK. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun-tahun itu sudah sampai menjiwai. Kami sangat tertarik dengan ibu yang sampai bertahun-tahun. Insya Allah nanti dalam ulang tahun yang ke-51 ini PKK ini akan kami undang ibu-ibu yang dedikasinya sudah sampai puluhan tahun sampai sekarang masih. Makanya kalau kami berkunjung ini harus bisa. Insya Allah nanti kami undang ibu yang sepuh-sepuh ini kita kumpulkan. Yang keduanya ibu, saya dapat berita tadi dari sini bahwa di lokasi ini adalah hatinya PKK dan PHBS. Kalau PHBS sudah bisa dilaksanakan dalam satu kawasan lingkungan, itu sudah sangat-sangat sulit sebetulnya merubah pola hidup masyarakat, itu sulit sekali. Kalau sudah PHBS itu sudah sangat luar biasa. Penilaiannya ini agak rumit ini PHBS ini karena menjadi pola kehidupan sehat, tapi bekasnya bisa dilihat. Jadi kalau dari luar ini ya, bagus, tertata rapi, kami harus masuk ke rumah juga. Di rumah seperti apa? Ini kebiasaan kadang-kadang kita, wah di luarnya bagus, gedungnya bagus, tapi di dalam rumah itu berapa tahun yang lalu pengetahuan masih belum seperti sekarang. Tapi insya Allah kalau sekarang ini ibu harus tahu betul yang namanya PHBS itu kita ikuti STBM umpamanya dengan 5 pilarnya, pola hidup sehat dan sehat ini dengan 5 pilarnya ini sudah belum dilakukan oleh keluarga ini. Dan kalau cuma satu keluarga belum boleh, belum bisa dianggap sebagai kelompok. Jadi harus berupa kelompok 1 dan sampai 20 rumah umpamanya. Minimal 20 rumah sudah PHBS, ini baru juara kalau. Nah, tadi ibu tak suruh cerita mengenai PHBS juga sebetulnya PHBS ini. Ibu kalau PHBS sudah
dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat, pasti di situ masyarakatnya kan sehat, jarang kena diare, jarang ada gizi buruk, jarang ada stunting, pokoknya sehat sekali kalau sudah terlaksana ini, karena sanitasinya bagus, air bersih sudah mengalir ke rumah, sudah ada MCK-nya di dalam rumah. Terus sepalnya sudah teratur rapi, sepal ini buangan air sudah teratur rapi. Terus warganya, anggota keluarganya sudah minum air yang direbus semuanya, air matang semuanya, ya. Karena ada suatu tempat itu yang airnya jernih, itu langsung diminum dari sumbernya. Bahkan nggak mau kalau direbus, lebih segar. Tapi alhamdulillah sehat-sehat juga mereka itu. Ya. Terus dilarang merokok di dalam rumah, karena merokok dalam rumah ini, ya Allah, bahayanya luar biasa. Ada anak lahir langsung kena ispa itu waktu di Sumenun, langsung tidak boleh pulang, masuk inkubator berbulan-bulan baru bisa disembuhkan. Gara-gara napi niki, gara-gara bapaknya niki kan tim dari Basnas ini ya, sering dapat tamu banyak orang. Terus ibunya sedang hamil, istrinya sedang hamil, menyajikan kopi tiap hari seperti ini. Tidak secara langsung menghisap rokok. Nah, akhirnya putranya yang dilahirkannya seperti ini. Ini sangat butuh perhatian betul masalah rokok ini. Jadi bapak-bapak merokok boleh di luar, dan di tempat sinilah diperugak di luar. Kalau saya bagi pengalaman sama ibu-ibu yang merokok, untuk bapaknya di luar sini diberikan sudut rokok yang bagus, tapi ibu-ibu nanti malah keasikan rokok bapak bu, ya sudahlah. Pokoknya komitmen guys, suami istri merokoknya mau gimana, tapi jangan di dalam rumah. Terus pengolahan sampah ini di sini rapi ya, pengolahan sampah masyarakat yang PHBS-nya sudah bagus itu pengolahan sampah secara mandiri juga, jangan dibungkus-bungkus antara non organik dengan non organik campur taruh di pinggir jalan, itu belum PHBS seperti itu, masih tergantung pada aparat pemerintah desa. Kalau sudah mandiri pengolahan sampah, dipilah-pilah nih karena di sampah baru diterapkan sebetulnya keuntungan berlipat ganda dengan memilah-milah ini kan, dapat pupuk dan dapat uang ya Pak ya. Iya, terus itu semua sudah dijelaskan kalau PHB sudah semua dijelaskan. Kalau gitu nih saya nggak ngundang ya, mudah-mudahan ibu yang jadi yang terbaik. Jadi kami mohon jangan serumah bu, jangan sendiri. Memang kita diperintah oleh Allah itu kita harus berjamaah, makan berjamaah, PHBS berjamaah, hatinya PKK berjamaah, ngaji juga harus bersama, sholat juga bersama. Jadi ada digunakan ilmunya supaya kita hidup semua yang satu lingkungan sehat. Jadi sudah diterangkan semua boleh. Jadi kami mengaturkan saja, terima kasih. Terus yang terakhir saya campur lagi ibu-ibu deh. Di ujung-ujung kami sudah mau selesai baru bisa berkunjung ke ibu-ibu. Coba yang dulu berkunjung kemari ya. Luar biasa dari sekali lagi kami mohon ampun kami sama saya Pak Bupati, mohon dimaafkan segala kekurangan salah kami, mungkin ada kekurangan dapat selama 5 tahun demikian ibu-ibu kami pamit jangan sebetulnya 2 tapi ntar bagi saya kami melapor apa juga yang beri jarak jarak dulu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.